Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kelvin Rianto dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebagai pemimpin agama dan negara. Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Beliau telah menjadi contoh bagi umat manusia dalam sebuah segi kehidupan. Di dalam dirinya telah terpatri segi-segi kehidupan yang tidak hanya menyangkut sisi ukhrawi tetapi juga sisi duniawi. Sirah Nabi dan lahirnya masyarakat Islam. Perkawinan antara Abdullah dengan Aminah yang masih satu keturunan itu telah melahirkan seorang manusia yang kelak akan menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir. Muhammad namanya. Beliau lahir pada tahun 570 Masehi di Mekah. Bertepatan dengan tahun gajah, Muhammad dilahirkan dari keluarga yang secara materi lemah, tetapi memiliki kedudukan yang terhormat karena berasal dari suku Quraisy, suku yang punya kelas tinggi saat itu. Perjalanan hidupnya penuh dengan ujian dan cobaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Usia 2 bulan dalam kandungan ibunya, beliau ditinggal oleh ayahnya. Karena itu, ketika lahir beliau telah menjadi yatim. Pada usia 6 tahun, beliau ditinggal ibunya. Kemudian ia diasuh kakeknya Abdul Muthalib. Namun tidak lama kemudian ditinggal juga. Kakeknya meninggal dan selanjutnya pamannya yang mengurus. Abu Thalib yang tersohor dengan karismatiknya di kalangan kaum Quraisy. Mulai usia 12 tahun, beliau telah menemani pamannya berdagang ke Syam. Di usia yang ke-25 tahun, beliau menikah dengan seorang janda kaya dan cantik, Khadijah. Hal ini terjadi karena ketertarikan Khadijah terhadap Muhammad yang jujur. Perjalanan kenabian dan kerasulan Muhammad yang membawa risalah dan kebahagiaan seluruh umat manusia ternyata tidak selamanya berjalan mulus, terutama di awal kenabiannya di Mekah. Orang Mekah begitu benci kepada beliau dan pengikutnya. Mereka beranggapan bahwa Muhammad itu berbahaya karena telah menghancurkan ranata kebenaran yang telah mereka bangun dan tradisikan. Kebencian orang Arab Mekah terhadap Nabi dan pengikutnya ditunjukkan dengan serangan fisik maupun non-fisik. Sejarah Arab pra-Islam ditilik dari silsilah keturunan dan cikal bakalnya. Para sejarawan membagi kaum-kaum bangsa Arab menjadi 3 bagian, yaitu ada Arab Baidah, yaitu kaum-kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti Ad-Samud, Tasen, Tas, Judais, Amlak, dan lain-lain. Dan Arab Aribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasjub bin Khotan, atau disebut pula Arab Khotaniyah. Yang terakhir Arab Musta'ribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang disebut pula Arab Adnaniyah. Sistem kepercayaan dan kebudayaan. Kepercayaan bangsa Arab sebelum lahirnya Islam mayoritas mengikuti dakwah Ismail alaihi salam, yaitu menyeru kepada agama bapaknya Ibrahim alaihissalam yang intinya menyeru menyembah Allah, mengisahkannya dan memeluk agamanya. Waktu terus bergulir hingga banyak di antara mereka yang melalaikan ajaran yang pernah disampaikan kepada mereka, hingga muncul Amr bin Luhai, pemimpin Bani Husya'ah. Dia tumbuh sebagai orang yang baik, mengeluarkan sedekah dan respek terhadap urusan-urusan agama, sehingga semua orang mencintainya dan hampir mereka menganggapnya sebagai ulama besar dan wali yang disegani. Kemudian Amr bin Luhai mengadakan perjalanan ke Syam. Di sana melihat penduduk yang banyak menyembah berhala. Ia menganggap hal yang wajar, sebab menurutnya Syam adalah tempat para rasul dan kitab. Maka dia pulang sambil membawa Hubal dan meletakkannya di Ka'bah. Setelah itu dia mengajak penduduk Mekah untuk membuat persekutuan terhadap Allah. Orang-orang Hijaz pun banyak yang mengikuti penduduk Mekah karena mereka dianggap sebagai pengawas Ka'bah dan penduduk tanah suci. Pada saat itu ada 3 berhala yang paling besar yang ditempatkan mereka di tempat-tempat tertentu, seperti Manat. Mereka ditempatkan di Musyalal di tepi Laut Merah dekat Hudaid. Lata mereka ditempatkan di Taif. Uzza mereka tempatkan di Wadi Naklah. Setelah itu kemusyrikan semakin merebak dan berhala-berhala yang lebih kecil bertebaran di setiap tempat di Hijaz. Yang menjadi fenomena terbesar dari kemusyrikan bangsa Arab kala itu yakni mereka menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Selain itu, orang-orang Arab juga mempercayai pengundian nasib dengan anak panah di hadapan berhala Hubal. Mereka juga percaya kepada perkataan peramal, orang pintar dan ahli nujum di
kalangan mereka ada juga yang percaya dengan ramalan nasib sial dan dengan sesuatu. Sekalipun masyarakat Arab jahiliyah seperti itu, masih ada sisa-sisa dari agama Ibrahim dan mereka sama sekali tidak meninggalkannya, seperti pengagungan terhadap Ka'bah, tawaf di sekelilingnya, haji, umrah, wukuf di Arafah dan Musdalifah. Memang ada hal-hal baru dalam melaksanaannya. Masa Nabi. Ada masa dakwah Rasulullah SAW dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu periode atau fase Mekah berjalan kira-kira selama 13 tahun dan periode atau fase Madinah berjalan selama 10 tahun penuh. Pertama, fase Mekah. Periode Mekah dapat dibagi menjadi 3 tahapan dakwah, yaitu yang pertama, tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berjalan selama 3 tahun. Yang kedua, tahapan dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah yang dimulai sejak tahun keempat dari nubuah hingga akhir tahun ke-10. Yang terakhir, tahapan dakwah di luar Mekah dan penyebarannya yang dimulai dari tahun ke-10 dari nubuah hingga hijrah ke Madinah. Berkat seruannya, ada beberapa orang yang masuk Islam, yaitu Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awan, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada juga lainnya yang termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yaitu Bilal bin Rabah, Abu Salamah bin Abdul Asad, Amir bin Al-Jarrah, Al-Arham bin Abil Arham, Fatimah bin Al-Khattab, Khobab bin Al-Arad, dan banyak lagi lainnya. Dan fase Madinah. Rasulullah memerintahkan seluruh pengikutnya hijrah ke Madinah. Tak tersisa seorang mukmin pun berada di Mekah kecuali Rasulullah SAW, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa orang yang memang diperintahkan untuk tetap di Mekah sampai ada perintah dari Allah SWT. Pada suatu ketika Jibril turun kepada beliau membawa wahyu dari Allah, seraya mengabarkan persekongkolan Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah dan bahwa Allah telah mengizinkan beliau untuk pergi serta menetapkan waktu hijrah. Dalam fase Madinah ini ada 3 tahapan dalam menyebarkan agama Islam, yaitu Rasulullah membangun masyarakat baru, perjanjian dengan pihak Yahudi, harta rampasan perang. Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.